Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu poin C, ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Table of Contents. Ini lingkup materi kita, ada 4 poin. Selanjutnya, yang pertama akan kita bahas tentang hakikat ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pengertian ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Kemudian, ancaman dapat dibedakan berdasarkan jenis, sumber, dan bentuk. Akan kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Yang pertama, ancaman berdasarkan jenisnya. Nomor 1 atau yang pertama, ancaman militer, baik bersenjata maupun tidak bersenjata. Merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan lewat tindakan fisik. Ancaman militer berupa agresi dan non-agresi baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu ancaman non-militer. Ancaman non-militer merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran seperti Ipolexosbud atau ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, teknologi, dan keselamatan umum yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kemudian nomor 3 yaitu ancaman hibrida, merupakan penggabungan antara ancaman militer dan non-militer. Jadi, ancaman berdasarkan jenisnya itu terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, ancaman militer, kemudian ancaman non-militer, dan yang terakhir ancaman hibrida. Selanjutnya, ancaman berdasarkan sumber. Ada 2 sumber, yang pertama ancaman dari dalam dan yang kedua ancaman dari luar. Ancaman dari dalam adalah segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari dalam negeri. Kemudian, ancaman dari luar adalah segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari luar negeri. Kemudian, ancaman berdasarkan bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ancaman nyata, dan yang kedua, ancaman belum nyata. Nah, apa itu ancaman nyata? Ancaman nyata merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nyata merupakan bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya, meliputi terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan cyber dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian, ancaman belum nyata merupakan ancaman dalam bentuk konflik terbuka atau perang konvensional. Pihak yang berhadapan adalah kekuatan angkatan bersenjata kedua negara. Saat ini dan ke depan kemungkinan ancaman tersebut masih kecil terjadi terhadap Indonesia. Hal ini dipertegas melalui Piagam PBB bahwa semua negara di dunia berkomitmen untuk saling menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing. Meskipun demikian, sebagai bangsa yang memiliki potensi luar biasa, kewaspadaan harus tetap dijaga mengingat bentuk ancaman bersifat dinamis, serta dapat berubah menjadi ancaman nyata ketika kepentingan nasional dan kehormatan negara terusik. Selanjutnya, poin kedua yaitu ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Yang pertama akan kita bahas tentang ancaman ideologi. Dalam upaya mempertahankan keutuhan NKRI, terdapat ancaman yang berdimensi ideologi. Ancaman ini berupa upaya dari berbagai unsur radikalisme yang mencoba mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain. Kemudian yang kedua adalah ancaman politik.
Dalam upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat ancaman yang berdimensi politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman berdimensi politik dapat berupa tekanan politik dari negara lain terhadap Indonesia, misalnya dengan melakukan intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Sementara itu, ancaman yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah, misalnya gerakan separatisme. Kemudian yang ketiga adalah ancaman ekonomi. Dalam upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat ancaman yang berdimensi ekonomi. Ancaman berdimensi ekonomi dapat dikelompokkan menjadi ancaman internal dan ancaman eksternal. Yang pertama akan kita bahas adalah ancaman internal. Hal-hal yang termasuk ancaman internal antara lain adalah inflasi, pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan dan ekonomi biaya tinggi, dan juga adapun ancaman eksternal adalah yang pertama, indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing. Selanjutnya adalah ancaman sosial budaya. Ancaman dapat berasal dari dalam dan dari luar negeri. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang dapat menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme dan terorisme. Sedangkan ancaman dari luar datang bersamaan dengan era globalisasi dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang dapat mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Kemudian, ancaman pertahanan keamanan. Dalam upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat ancaman yang berdimensi pertahanan keamanan. Ancaman pertahanan keamanan adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman pertahanan antara lain dapat berbentuk agresi, invasi, bombardemen, blokade wilayah, spionase, dan sabotase. Untuk menghadapi ancaman pertahanan keamanan seperti ini, sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Selanjutnya, poin ketiga adalah ancaman globalisasi. Nah, kata globalisasi berasal dari kata globe yang berarti bola dunia. Globalisasi bisa diartikan sebagai tindakan yang mendunia. Artinya, dunia yang sedemikian luas kini seperti kertas yang dilipat atau dibuat seolah-olah menjadi kecil. Dunia yang luas dan dihuni berbagai suku bangsa seolah-olah hanya dimiliki satu bangsa, yaitu bangsa atau warga dunia. Nah, dalam ancaman globalisasi ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama akan kita bahas adalah ancaman globalisasi dari sisi ekonomi. Satu sisi penting globalisasi adalah sisi ekonomi. Bagi ekonomi nasional suatu negara, dampak globalisasi cukup jelas. Ketika perekonomian nasional suatu negara telah terintegrasi ke dalam pasar-pasar global, perekonomian ini tidak dapat lagi terbebas dari pengaruh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik eksternal. Kemudian yang kedua, ancaman globalisasi dari sisi sosial budaya. Apabila kita melihat dari sisi sosial dan budaya, ancaman globalisasi antara lain terlihat dari perubahan kebiasaan, bahkan budaya suatu bangsa. Para anak muda memiliki gaya hidup cenderung meniru budaya barat. Efek negatif dari hal ini adalah perilaku yang menyimpang di dalam masyarakat seperti pergaulan bebas. Tentu saja terdapat dampak positif seperti sikap disiplin, bekerja lebih efektif dan efisien, dan menghargai waktu. Jadi, ancaman globalisasi dari sosial dan budaya itu memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Kemudian yang keempat,
yaitu ancaman bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu permasalahan bangsa saat ini adalah bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional dalam segala bidang yang telah dilaksanakan selama ini memang mengalami berbagai kemajuan. Namun, di tengah-tengah kemajuan tersebut terdapat dampak negatif, yaitu terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai etika dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pergeseran sistem nilai yang sangat nampak dalam kehidupan masyarakat dewasa ini seperti penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, musyawarah mufakat, kekeluargaan, sopan santun, kejujuran, rasa malu, dan rasa cinta tanah air dirasakan semakin memudar. Identitas kekamian cenderung ditonjolkan dan mengalahkan identitas kekitaan, kepentingan kelompok, dan golongan seakan masih menjadi prioritas. Benturan dan kekerasan masih saja terjadi dan memberi kesan seakan bangsa Indonesia sedang mengalami krisis moral sosial berkepanjangan. Terkadang penyelesaian masalah diakhiri dengan tindakan anarkis. Hal-hal tersebut menandakan kemungkinan telah terjadi pergeseran nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa jadi pergeseran nilai-nilai ini disebabkan beberapa hal, misalnya belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tidak merata. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu poin D, semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Yang pertama yaitu semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi kemerdekaan. Untuk mengisi kemerdekaan, para generasi muda harus memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme. Nah, nasionalisme itu dibagi ke dalam arti secara sempit dan juga arti secara luas. Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, pengertian nasionalisme secara sempit yaitu paham yang mengagung-agungkan negara sendiri dan merendahkan bangsa lain. Paham ini sering disebut chauvinisme. Kemudian nasionalisme secara luas yaitu mencintai bangsa sendiri tetapi tidak merendahkan bangsa lain. Jelas, pengertian nasionalisme secara luas yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. Kemudian patriotisme. Patriotisme bersifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, yaitu suatu sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Pengorbanan tersebut dapat menyangkut pengorbanan harta benda maupun jiwa raga. Nah, tindakan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan rasa patriotisme yang didasari oleh rasa nasionalisme yaitu pertama, mematuhi berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah, kemudian menjaga nama baik bangsa dan tanah air Indonesia, lalu mengikuti kegiatan pemilihan umum dengan baik, dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait permasalahan yang terjadi di wilayah sekitar maupun negara, kemudian membayar pajak, dan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Lalu yang kedua, semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mempertahankan NKRI. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional guna mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengatasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu dan membahayakan kelangsungan hidup, masyarakat harus ikut berperan serta aktif, khususnya berperan aktif dalam membangun integrasi nasional. Nah, peran serta yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian, menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara dan mempererat persatuan bangsa. Lalu, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. Kemudian, yang poin D, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan.
yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Sangsaka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu poin E, semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Lalu yang terakhir, menaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman. Apabila peraturan dilanggar, dapat terjadi kekacauan yang dapat menimbulkan perpecahan. Nah, sekian penjelasan materi tentang semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.